Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi, analisis masalah dan solusi keterlambatan produksi di PT XYZ. Pendahuluannya yaitu PT XYZ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi tantangan serius berupa keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Permasalahan ini tidak hanya mengganggu kepuasan pelanggan, tetapi juga berdampak pada efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan. Keterlambatan ini disinyalisir terjadi akibat ketidaksesuaian antara jadwal produksi dan ketersediaan bahan baku, di mana seringkali bahan habis sebelum proses produksi selesai. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan pengendalian produksi yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem produksi agar proses dan pejabat berjalan teratur dan pengiriman dapat dilakukan. Penyebab dan masalahnya yaitu yang pertama tidak adanya sistem perencanaan produksi yang efisien, yang kedua lemahnya manajemen inventaris, yang ketiga tidak adanya sinergi antara divisi produksi dan pengadaan, yang keempat jadwal produksi tidak sesuai kapasitas, yang kelima sistem perencanaan masih manual, dan yang terakhir atau yang keenam bahan baku habis saat produksi. Analisis penyebab perencanaan tidak berbasis data yang aktual, itu pasti tidak. Yang kedua tidak ada sistem penjadwalan produksi yang dinamis. PT XYZ belum menggunakan sistem otomatis atau berbasis teknologi untuk menyusun dan menyesuaikan jadwal produksi. Akibatnya, jadwal yang dibuat sering tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan, seperti perubahan permintaan, ketersediaan bahan baku, atau kapasitas mesin. Hal ini juga menyebabkan produksi tidak berjalan sesuai rencana, menimbulkan keterlambatan. Yang kedua, kurangnya integrasi antara divisi pengadaan dan produksi. Divisi pengadaan bahan baku dan divisi produksi bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat. Informasi tentang kebutuhan bahan tidak disampaikan secara tepat waktu, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pengadaan. Terus yang ketiga, pengendalian persediaan yang tidak optimal. Sistem pengendalian stok tidak akurat sehingga perusahaan sering tidak menyadari bahwa bahan baku hampir habis. Tidak adanya buffer stok atau pemantauan otomatis menyebabkan kekosongan bahan secara tiba-tiba. Hal ini juga berdampak langsung pada terganggunya alur produksi dan keterlambatan pengiriman. Kemudian, solusi metode just in time. Yang pertama, mengurangi stok yang tidak perlu. Dengan JIT, PT XYZ hanya akan memesan bahan baku berdasarkan permintaan aktual dan jadwal produksi yang akurat. Ini mencegah kelebihan persediaan yang memakan ruang dan biaya penyimpanan. Yang kedua, mempercepat arus produksi. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan atau kebutuhan aktual, sehingga waktu tunggu atau lead time menjadi lebih pendek. Proses produksi menjadi lebih ramping dan efisien. Yang ketiga, sinkronisasi pengadaan dan produksi. JIT menuntut kerjasama yang erat antara tim pengadaan dan tim produksi. Informasi kebutuhan bahan baku harus disampaikan secara real time agar pengadaan dilakukan tepat waktu. Yang keempat, pengurangan pemborosan atau waste. JIT menghindari produksi berlebihan, stok berlebih, dan waktu tunggu yang tidak perlu untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya operasional. Yang kelima, peningkatan kualitas dan responsivitas. Karena produksi berlangsung sesuai permintaan, perusahaan lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar atau permintaan pelanggan. Solusi dan penerapan MRP. Yang pertama, penjadwalan kebutuhan material secara tepat. MRP menghitung kapan dan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan berdasarkan Bill of Materials atau BOM dan jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS. 2. Meningkatkan koordinasi antara produksi dan pengadaan. MRP membantu menyinkronkan aktivitas pengadaan dengan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi biaya inventaris. Karena pembelian dilakukan berdasarkan kebutuhan aktual, maka perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan berlebih agar mengurangi biaya penyimpanan, risiko kadaluarsa, dan pemborosan. Yang kelima, memudahkan pengambilan keputusan produksi. MRP menyediakan data yang jelas dan akurat mengenai kebutuhan bahan, stok yang tersedia, dan kapasitas produksi. Rekomendasi implementasi: gunakan software produksi
MRP atau JIT. PT XYZ ini disarankan untuk menggunakan perangkat lunak manajemen produksi seperti MRP atau sistem ERP yang memiliki mode produksi. Software ini membantu menyusun jadwal produksi secara otomatis, menghitung kebutuhan bahan baku, serta memantau stok secara real time. Yang kedua, tingkat komunikasi antar divisi, yaitu produksi, gudang, atau pembelian. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara divisi yang saling bergantung seperti bagian produksi, pengadaan bahan baku, dan gudang. Yang ketiga, lakukan audit produksi secara berkala. Audit dilakukan untuk meninjau apakah proses berjalan sesuai prosedur dan standar. Yang keempat atau yang terakhir, buat SOP atau standar operating prosedur baru lebih fleksibel. SOP produksi dan pengadaan harus direvisi agar menyesuaikan dengan metode baru. Misalnya penyesuaian lead time, order point, safety stock. SOP juga perlu memasukkan mekanisme respon cepat jika terjadi gangguan suplai bahan baku. Manfaat jangka panjang. Kepuasan pelanggan meningkat. Pengiriman yang tepat waktu akan membangun reputasi perusahaan di mata pelanggan. Yang kedua, biaya lebih efisien. Dengan sistem seperti MRP dan JIT, produksi akan berjalan lebih ramping tanpa pemborosan. Yang ketiga, meningkatnya daya saing perusahaan. Dengan proses produksi yang efisien, biaya bisa ditekan dan produk bisa dipasarkan lebih kompetitif. Kecepatan dan ketepatan pengiriman juga menjadi nilai tambah di pasar. Yang keempat, pengembalian keputusan lebih tepat dan akurat. Data yang dihasilkan dari sistem terintegrasi atau seperti ERP dan MRP memberi manajemen informasi real time. Yang ketiga, pengurangan resiko stagnasi atau keterlambatan produksi. Penggunaan resiko ini, sistem perencanaan yang lebih baik mengurangi kemudian berhentinya proses produksi akibat bahan baku habis. Kesimpulannya yaitu PT XYZ menghadapi masalah utama berupa keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan yang disebabkan oleh tidak sinkronnya jadwal produksi dan ketersediaan bahan baku. Analisis menunjukkan bahwa penyebab utamanya adalah kurangnya sistem perencanaan produksi yang efisien serta lemahnya pengendalian persediaan. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang relevan adalah dengan menerapkan sistem material recruitment planning atau MRP untuk menjadwalkan kebutuhan bahan secara akurat dan just in time untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu juga digitalisasi sistem produksi dan pelatihan staf menjadi langkah penting dalam meningkatkan koordinasi antara divisi. Dengan implementasi solusi ini, proses produksi diharapkan menjadi lebih lancar, waktu pengiriman lebih tepat, dan kepuasan pelanggan dapat meningkat secara signifikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.